Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya semua? Sehat, kabarnya ini? Sehat. Ya, di tengah corona begini kita harus jaga kesehatan. Selalu ingat pakai masker bila keluar rumah. Iya, benar. Oke. Ya. Siap. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kegiatan sinkronus, kita mulai dengan doa dulu sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa tiketnya hari ini adalah tiketnya Ibu Like. Jadi untuk sebentar kita pembukaan baca doa Ibu Like, nanti penutupan juga yang memimpin doa Ibu Like. Ya, mari Ibu Like, kita silakan memimpin doa. Baik, Bu Windy. Ya, Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita di hari ini, mari sama-sama kita naikkan doa kita dengan harapan materi yang akan kita dengarkan di hari ini bisa kita pahami. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Like. Sama-sama, Bu. Kita sudah berdoa sesuai dengan aturan telah kita sepakati bahwa aturannya yang satu berbicara, yang lainnya harus mendengarkan, diam, dan aturan-aturan yang itu ya, bahwa sebelum 15 menit sebelum kegiatan sinkronus dimulai harus sudah on time-nya. Oke. Tepat waktu. Oke. Bapak Ibu, hari ini kegiatan sinkronus kita adalah mengenai alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita bermain dulu ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Oke. Bapak Ibu, tolong dinyalakan mood-nya ya, dengan kameranya. Di sini kita akan menyanyikan lagu, nadanya tuh kalau kau suka hati gitu ya, tapi liriknya saya rubah. Nanti saya akan tampilkan di sini. Kelihatan kah Bapak Ibu? Ya. Oke, kelihatan Ibu. Iya. Jadi nanti lagunya seperti ini. Kan yang normalnya kan kalau kau suka hati tepuk tangan ya, kita kan tepuk tangan tok gitu ya. Tapi di sini kita rubah herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Boleh kita coba sama-sama dulu. Kita coba dulu ya. Jadi 1, 2, 3. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Herbivora, hewan pemakan daging. Omnivora adalah pemakan segalanya. Kelihatan ya? Ku hafal semuanya. Oke. Bisa kita coba Bapak Ibu, bisa kita mulai. Ya. Jadi omnivora cuman tadi ya, herbivora hewan pemakan daging, karnivora hewan pemakan ya. Jadi seperti itu ya Bapak ya. Nah, jadi herbivora hewan pemakan tumbuhan, karnivora hewan pemakan daging, omnivora adalah pemakan segalanya. Ku senang ku hafal semuanya. Oke, ditutup dengan tepuk tangan. Ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai. Oke. Ya. 1, 2, 3. Herbivora hewan pemakan tumbuhan. Karnivora hewan pemakan daging. Omnivora adalah pemakan segalanya. Ku senang ku hafal semuanya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Udah semangat ya. Makasih. Semangat. Ya, kita akan masuk ke materi kita hari ini, hari ke-6. Di sini sudah kelihatan Bapak Ibu?
Bu Lika, Pak Belum, Awal? belum, Bu. Sementara share, Bu. Ya. Oke, sudah. Sudah. Ya. Jadi materi sinkronus kita hari ini adalah alur tujuan pembelajaran. Sini pengantarnya, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila atau disingkat PPP ya, atau P3. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Ini seperti tampilannya ini, profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus berikutnya mandiri, bernalar kritis, terus kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada berapa poin? 1, 2, 3, ada 6 poinnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi alur tujuan pembelajaran. Agenda sesi. Yang pertama, konsep alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, konsep tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Terakhir, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk saat ini kita langsung masuk ke konsep alur tujuan pembelajaran. Nih, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Jadi nanti kalau untuk SD ini ada 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi capaian pembelajaran yang pertama yaitu menyusun atau penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa pathway menuju capaian pembelajaran disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang kedua, pengembangan modul ajar. Seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran. Lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Yang berikutnya, dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Konsep alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. CP terdiri 6 fase, A sampai F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA. Fase pembelajaran adalah fase A, kelas 1 dan kelas 2 yang tadi saya sudah sebut, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 dan 12. Terus yang berikutnya, konsep alur tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu alur pembelajaran. Alur pembelajaran kita singkat AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis
di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Berikutnya, alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Di sini ada catatan penting. Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Berikut alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Terus konten ini materi, konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Terus yang berikutnya, variasi, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berikut ini ada tanda panah ini Bapak-Ibu, fase A dimulai di kelas 1. Jadi kodenya kalau kelas 1 berarti kodenya 1. Nanti kalau di sini kalau kodenya 2 berarti ini untuk kelas 2. Jadi nanti kalau kelas 3 berarti kode awalnya ini bisa 3. Nanti kalau kelas 5 sama kode awalnya ini kita ganti 5. Dan kode yang satu berikutnya ini adalah tahapannya 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama ini menandakan kelas kode yang ini. Dimengerti ya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Pak Awal, Bu Like? Ya, Bu. Ya. Ya, ini 1.1 tujuan pembelajaran, 1.2 tujuan pembelajaran juga ya. Ini bisa dilihat. Oke, berikutnya. Contoh alur tujuan pembelajaran. Ini contoh bahasa Indonesia fase C. Fase C tadi adalah kelas 5 dan kelas 6. Ini contohnya adalah kelas 5. Capaian pembelajaran atau CP. Jadi pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Ini contoh capaian pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Nah, tujuan pembelajarannya ini ada 3, 1, 2, 3. Jadi di sini ada 3. 5 tujuan pembelajaran yang pertama, ini tadi menandakan kelas 5, 5.1. Berarti tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Nah, kalau kita mau buat tujuan pembelajaran yang kedua, berarti kita kasih kodenya di sini 5.2. Seandainya kalau kita di kelas 4, berarti kita kasih kode di sini 4.1 atau 4.2 dan selanjutnya 4.3 dan seterusnya.
Jadi contohnya di sini adalah kelas 5, jadi kita pakai kode 5. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita tulis kodenya di sini 5.2. Pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Jadi yang termasuk dalam teks sastra itu contohnya prosa, terus ada pantun, ada puisi ya. Jadi teks sastra, prosa, pantun, dan puisi dari teks dan atau audio visual. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kita kasih kode di sini 5.3. Pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahamannya terhadap teks. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat 5 atau 6 tujuan, boleh. Tinggal kita nanti urutkan di sini 5.4, 5. Ya, dan seterusnya. Jadi kita sesuaikan kelas berapa yang kita ampu dan tujuan pembelajarannya ada berapa yang akan kita bawa. Jadi kita tinggal urutkan seperti itu. Jadi urutannya yang pertama kode kelas dan kode urutan tujuan pembelajarannya ada berapa. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, mengenai alur tujuan pembelajaran. Baik Bu, mungkin saya satu dari contoh yang tadi, contoh untuk kelas 5 itu untuk tujuan pembelajaran 5.1, apakah itu tidak bisa disederhanakan lagi? Karena kelihatannya kayak masih umum. Iya, oke. Jadi itu saja Ibu Lika? Iya, itu saja Bu. Iya. Jadi dalam PSP ini program sekolah penggerak ini prinsipnya alur tujuan pembelajaran ini dibuat esensial dan kontekstual. Jadi disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak usah terpaku sama ini, boleh kita sesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Jadi boleh Bu, boleh kita sederhanakan lagi disesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Jadi pembawaannya juga boleh tematik, boleh juga sesuai dengan mapel mata pelajaran. Jadi kita dibebaskan mengajar sesuai dengan jadi guru dibebaskan untuk mengembangkan alur tujuan pembelajaran ini, Bu. Jadi tujuan apa yang ingin kita capai, kita sesuaikan dengan keadaan di sekitar sekolah atau lingkungan siswa, gitu, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu Lika. Bagaimana Pak Awal? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Aman. Iya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Lanjut, Bu. Iya, oke. Saat ini di sini ada tulisan sampai jumpa di materi selanjutnya. Berarti sudah selesai materi kita sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Berikutnya nanti akan ada kegiatan asinkronus. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kegiatan asinkronus. Jadi di situ nanti ada ya kegiatan asinkronus itu bisa nanti kolaborasi dengan teman, ada yang jawab pribadi sendiri mandiri ya masing-masing, boleh kita menanggapi jawaban dari teman seperti itu Bapak Ibu. Oke. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh kita menyanyi untuk menutup kegiatan kita hari ini, nyanyi lagi ya. Bagaimana Ibu Lika, Pak Awal? Boleh? Baik, Bu. Iya. Boleh. Kita bermain untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kita bermain lempar bola ya. Misalkan saya lempar ke Ibu Lika. Saya lempar ke Ibu Lika, saya tanya Ibu Lika menjawab. Setelah Ibu Lika menjawab, nanti Ibu Lika bisa lempar bola ke teman siapa begitu, dan Ibu Lika bebas bertanya. Pertanyaannya bebas, boleh apa saja. Siap ya Bapak Ibu? Ya.
Ya, oke. Saya akan lempar bola ke Pak Awas, siap dengan jawabannya. Oke. Saya lempar bola ke Ibu Lika. Tangkap. Ya, Ibu Lika kalau boleh tahu, eh Ibu Lika berasal dari daerah mana dan putranya sudah berapa? Bagaimana, Bu? Berasal dari daerah mana, Bu? Apakah Ibu asli Papua atau bagaimana, Ibu? Ya. Oh, Asal daerahnya, Bu? baik, Bu, baik. Saya dari Ambon, Bu. Sama suami juga sama Ambon. Tapi kita merantau ke Papua tahun 2014. Jadi sudah 7 tahun kita di Papua. Berarti keluarga besarnya di Ambon ya, Ibu? Ya, keluarga besarnya di Ambon. Ya. Oke, Ibu Lika mau lempar ke siapa nih? Oke, baik. Karena tinggal Pak Awal, maka saya lempar ke Pak Awal. Oke, siap. Baik, Pak Awal. Saya dengar katanya hari ini Pak Awal vaksin. Apa sih Pak Awal rasakan setelah vaksin? Apa saat vaksin itu deg-degan? Terus setelah vaksin apa yang dirasakan? Apakah ada rasa efek sampingnya atau bagaimana? Oke. Tadi itu saya ke puskesmas, Ibu. Nah, tapi sampai di sana antrian full. Antrian banyak. Jadi nomor urut itu nanti besok lagi katanya. Oh. Nah, tapi yang saya tanya dari teman-teman sih sama sih katanya dengan suntikan-suntikan. Ya. Tapi katanya pada saat setelah disuntik itu cuma rasa nyeri sebentar saja katanya nyerinya. Oke, Pak Awal. Kalau saya sih pengalaman vaksin lengkap ya, vaksin 1-2 itu tidak ada efek samping sama sekali. Oh, mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan Ya. aman. Amin. Saya juga masih takut divaksin loh, Bu. Katanya tadi ada vaksin massal di Pemdas itu, di halaman Pemda ya, Pak Awal? Pemda. Takut datang saya. Oh, kenapa ya? Takut katanya kan kalau ada penyakit-penyakit bawaan atau apa gitu. Oh, itu juga. Tapi sebelum divaksin itu kan diperiksa dulu. Iya. Diperiksa dulu. Nanti di situ kalau misalkan Ibu bisa divaksin ya divaksin. Kalau tidak ya nanti ini. Ya, oke. Udah ya, Pak Awal. Oke, Ibu. Oke. Sekian kegiatan kita hari ini. Atau ada pertanyaan, Pak Awal, Ibu Lika? Pas ya? Pas. Ya, oke. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, tadi petugas piketnya Ibu Lika ya. Oke, Ibu Lika bisa memimpin doa untuk mengakhiri acara ini, kegiatan ini. Silakan Ibu Lika. Baik, Bapak Ibu, mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita sama-sama naikkan doa dengan harapan bahwa pembelajaran yang telah kita terima, kita pahami dan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Jangan lupa protokol kesehatan Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, ya. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di kegiatan sinkronus berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.